Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi kedua dari tugas akhir kuliah Farmakologi 3 yang berjudul Obat Anestetika. Anestetika pertama kali ditemukan oleh O. W. Holmes yang artinya tidak ada rasa sakit. Anestetika dibagi menjadi dua, yaitu anestetika umum dan anestetika lokal. Anestetika umum adalah obat yang dapat menimbulkan anestesi, yaitu suatu keadaan depresi umum dari berbagai pusat di sistem saraf pusat yang bersifat reversibel, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan sehingga lebih mirip dengan keadaan pingsan. Anestesi digunakan pada pembedahan dengan maksud mencapai keadaan pingsan, merintangi rangsangan nyeri atau analgesia, memblokir refleks terhadap manipulasi pembedahan serta menimbulkan pelemasan otot atau relaksasi. Penggolongan anestetika umum. Anestetika umum dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama anestetika intravena dan yang kedua anestetika inhalasi. Anestetika intravena biasa dipakai untuk taraf induksi, kemudian dilanjutkan anestetika inhalasi untuk mempertahankan keadaan tidak sadar. Anestetika inhalasi diberikan sebagai uap melalui saluran pernapasan. Berikut penjelasan serta contoh dari anestetika umum. Contoh anestetika inhalasi. 1. Halotan. Mekanisme kerja halotan yaitu menekan refleks dari paring dan laring, melebarkan bronkioli dan mengurangi sekresi ludah dan sekresi bronsi. Interaksi obatnya yaitu terdapat obat-obat yang diketahui dapat berinteraksi dengan halotan, sehingga dapat meningkatkan resiko efek samping, mempengaruhi efek obat, dan juga meningkatkan resiko aritmia seperti rimpapisin, teopilin, epinefrin, dan ketamin. Yang ketiga itu efek sampingnya, menekan pernapasan dan kegiatan jantung, hipotensi jika penggunaan berulang, maka dapat menimbulkan kerusakan hati. Yang keempat, sediaan yang beredar. Bisa kalian lihat pada gambar yang tersedia di slide. Contoh anestetika inhalasi yang kedua yaitu isofluran. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifkan kalsium dependent atipase di retikulum sarkoplasma dengan cara meningkatkan fluiditas membran lemak saraf. Obat ini juga berikatan dengan subunit D sintase ATP dan NADH dehidrogenase. Interaksi obatnya yaitu isofluran berinteraksi dengan epinefrin, norepinefrin, dan beberapa obat beta simpatomimetik selama anestesi akan menyebabkan aritmia supraventrikular atau aritmia ventrikal. Efek sampingnya yaitu hipotensi, menekan pernapasan, aritmia, dan merangsang SSP. Sediaan yang beredar bisa kalian lihat pada gambar yang ada di slide. Berikut contoh anestetika intravena. Pertama, tiopental. Mekanisme kerjanya yaitu anestetikum injeksi baik tetapi sangat singkat. Mulai kerjanya cepat tetapi efek analgetis dan relaksasi ototnya tidak cukup kuat. Interaksi obat tiopental. Efek samping tiopental cenderung lebih sering muncul bila digunakan bersama dengan obat amiodaron. Tiopental juga dapat berinteraksi dengan tembakau dan alkohol hingga menimbulkan efek samping. Efek samping dari tiopental yaitu depresi pernapasan, terutama pada injeksi yang terlalu cepat dan dosis berlebihan sehingga menyebabkan sering menguap, batuk, dan kejang laring pada taraf awal anestesi. Dapat menembus plasenta dan masuk ke dalam ASI. Sediaan yang beredarnya bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan. Contoh anestetika intravena yang kedua yaitu ketamin. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menghambat efek membran eksitatori neurotransmitter asam glutamat pada subtipe reseptor NMDA. Interaksi obatnya yaitu memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obat fenobarbital. Dapat meningkatkan resiko bradikardia dan hipotensi jika digunakan dengan gas bius seperti haloten. Dapat meningkatkan resiko gangguan sistem saraf pusat dan pernapasan jika digunakan dengan obat penenang seperti diazepam dan clonazepam. Dapat meningkatkan resiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levotiroxin. Kemudian efek samping dari ketamin yaitu halusinasi, kebingungan, perilaku
irasional, tonus otot yang meningkat terkadang menyerupai kejang, dan lain sebagainya. Berikut contoh anestetika intravena yang ketiga, yaitu diazepam. Mekanisme kerja yaitu pada reseptor gamma aminobutirik asid atau reseptor GABA. Reseptor ini merupakan saluran ion selektif klorida. GABA merupakan neurotransmitter yang bekerja sebagai inhibitor yang akan menurunkan eksitabilitas sel-sel neuron. Interaksi obatnya yaitu penurunan kesadaran dan gangguan pernapasan bila digunakan dengan obat golongan opioid, misalnya morfin. Kemudian peningkatan efek mengantuk jika digunakan dengan obat antivirus zidopudin. Efek samping dari diazepam yaitu depresi pernapasan, terutama pada injeksi yang terlalu cepat dan dosisnya berlebihan, menyebabkan sering menguap, batuk, dan kejang laring. Pada taraf awal anestesi dapat menembus plasenta dan masuk ke dalam ASI. Sediaan yang beredar bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan. Yang kedua yaitu anestetika lokal. Anestetika lokal adalah golongan obat yang menghambat hantaran saraf bila dikenakan secara lokal pada jaringan saraf dengan konsentrasi yang cepat. Anestetika lokal dapat mengakibatkan kehilangan rasa dengan jalan beberapa cara. Misalnya dengan jalan menghindarkan untuk sementara pembentukan dan transmisi impuls melalui saraf dan ujungnya. Berikut penggolongan anestetika lokal. Anestetika lokal dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan ester, contohnya prokain. Yang kedua golongan amida, contohnya lidokain dan bupikain. Contoh dari anestetika golongan ester yaitu prokain. Mekanisme kerjanya mencegah transmisi impuls saraf, blokade konduksi dengan menghambat pengiriman ion natrium melalui gerbang ion natrium selektif pada membran saraf. Interaksi obatnya menurunkan kerja obat lain atau meningkatkan konsentrasi obat. Efek sampingnya, apabila dicurigai adanya kejadian hipersensitivitas seperti ruam, bengkak pada daerah wajah, gatal, sesak napas, dan jantung berdebar, segera hentikan pemakaian obat dan lakukan tata laksana yang sesuai. Sedangkan sediaan yang beredar bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan. Kemudian contoh anestetika golongan amida. Yang pertama yaitu lidokain. Mekanisme kerjanya memblokade kanal natrium sehingga mencegah konduksi impuls. Lidokain memiliki bagian lipofilik atau cincin aromatik yang dihubungkan dengan bagian hidrofilik melalui rantai amida. Bagian lipofilik ini meningkatkan potensi dan durasi, serta mempengaruhi mekanisme kerja lidokain. Interaksi obat dapat meningkatkan kadar lidokain dalam darah jika dikonsumsi dengan simetidin dan propanolol, dan dapat meningkatkan resiko gangguan jantung jika dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker, misalnya bisoprolol. Efek samping lidokain dapat terjadi di hampir seluruh sistem organ, termasuk sistem saraf pusat dan kardiovaskular. Interaksi obat lidokain dapat menyebabkan peningkatan maupun penurunan konsentrasi dan efek lidokain maupun obat yang berinteraksi. Sediaan yang beredarnya bisa kalian lihat pada slide yang saya sajikan. Kemudian contoh anestetika golongan amida yang kedua yaitu bupikain. Mekanisme kerjanya dengan memblokade inisiasi dan konduksi impuls saraf yang mengurangi permeabilitas membran neuronal ke ion natrium, sehingga mengakibatkan penghambatan depolarisasi tanpa blokade konduksi. Interaksi obat bupikain meningkatnya resiko terjadi efek samping jika digunakan dengan obat darah tinggi atau jenis antagonis kalsium. Peningkatan efek bupikain jika digunakan dengan obat simetidin dan ranitidin. Beresiko menimbulkan gangguan jantung jika digunakan dengan obat mengatur irama jantung seperti amiodaron. Efek samping bupikain yang terjadi saat pemberian bupikain yaitu mual dan muntah, menggigil, sakit kepala, dan nyeri punggung. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.